wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi bid-darain. Al-fikratu sirajul qalbi. Wa idza dhahabat wala ibratan. Al-fikratu utawi tafakkur, angen-angen, mikir-mikir. Sirajul qalbi iku bersasar lambune ati. Ai kasiraji tegese kaya lampu al-fisi kang bangsa asap mata. Tinggal mata. Ail misbahi lampu. Alladhi yubi'u kang madani apa misbah dalam qalbi. Mayastamiru monggo dadi padhang apa qalbu bi kelawan misbah. Wa binuri lan kelawan cahaya tata jalla dadi terang pratela apa hako ikul umuri pira-pira hakikate pira-pira perkara. Ayazan banjur pratela bihi kelawan nur al-haqqu apa perkara kang hak pratela haqqon halihat wal batil lan barang kang batal batilan alibatan. Mayarifu monggo ngerti apa kalbu bi lanur azamatahu ing kagungane Allah ta'ala halim ulun Allah wa jalalahu lan keluhurane Allah. Waya kali ulan beruh ningali apa kalbu ala khofaya afatin nubusi ing atase pira-pira samali pira-pira kanca bahayane nafsu. Lamka bidil aduwi lan budidaya ing nyatu wa gururi dunya lan bujuke dunya. Mayari pulang ngerti apa kalbu jual khiyari yang biro-biro dadane mereka daya nego artikel ya Allah kita haruzi ing dalam ngerekso anha duwi saking khofaya apa dimudus ila ghairi dalika Kumekoliane mengkono waya itu wujuhal khiyar. Mula fa'idha dahabat Rening angen-angenku dadi padane ati monggo fa'idha dahabat naliko ilang apa fikrah wala ido akan monggo orano
pepadang itu tetap lalu gede kalbu. Pratelane jelase fal kalbu mongko utai ati al kholi kang suwung anil fikrate sang anan. Kholin iku suwung minan nuri saking nur atau cahaya. Kal baitil muslimi lirkati omah kang peteng. Walayakun lan rano iku fil qalbil muslimi dalam ati kang peteng. Ilal jahil coba apa budu wal guru lan ketipu. Berpikir angen-angen tafakur iku bisa ndadekno padane ati sehingga ati bercahaya. Nek ati bercahaya bisa bedakno mana yang benar itu benar dan mana yang salah itu salah. Karena oleh angen-angen itu bisa ngalahke emosine atau nafsu, sehingga bisa ngerti seberapa keagungan dan keluhuran Allah. Karena Allah tidak bisa dijamah dengan tangan, didengar dengan telinga, dicecap dengan lidah, dilihat dengan mata, hanya bisa dijangkau dengan hati. Telinga hati, mata hati, perabanya hati, pencecapan hati. Caranya hati harus jernih, harus terang. Salah satu cara untuk menerangi hati adalah dengan berpikir tafakkur. Kalau ini sampun dipun jelentrehaken bermacam-macam tafakkur. Wonten tafakkur mengenai makhluk wujudin makhlukat. Iku tafakure umume wong sing kepengin bisa taufik nang Allah. Loro tafakur mengenai hasanat lan sayyiat. Iku tafakure wong ahli ibadah. Jalaran berharap dan selalu melihat mana hasanat, dia akan terdorong untuk memperoleh pahala. Tafakur mengenai sayyiat, dia akan timbul menghindari diri saking perbuatan buruk. Itu tak. Dia acaranya pahala siksa, pahala siksa, pahala siksa gitu. Dewi sampai enggak memang lali. Yang kedua, tafakurnya orang yang lebih mencintai akhirat daripada dunia. Dia berpikir tentang kerusakan dunia dan kelanggengan akhirat. Ini tafakurnya orang-orang yang hati pandangannya terhadap dunia itu dingin, orang kemerangsang. Mengenai akhirat, hatinya berkobar untuk meraih kehidupan yang langgeng. Yang ketiga, tafakur orang-orang arif, orang-orang yang mengenal kepada Allah, yaitu selalu berpikir tentang nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat besar sekalipun kelihatan kecil, tapi dihitung sebagai yang besar.
sehingga terus mengingat kepada Sang Pemberi nyamuk. Karena itu tafakur menjadi penerang hati. Begitu bangun malam, keluar lihat langit, bintang gemerlapan, sehingga timbul rasa kagum akan ciptaan Allah. Sebenarnya semua ciptaan Allah itu mengagumkan. Ada yang kenangan ini nyamuk misalnya. Bagi orang alim, nyamuk itu membawa nikmat. Pikirannya ada. Terbukti banyak orang yang memperoleh nikmat gara-gara nyamuk. Mulai dari perusahaan obat nyamuk, agen penjual obat nyamuk, pengecer obat nyamuk, orang-orang yang menyediakan bahan-bahan untuk obat nyamuk, semuanya memperoleh manfaat. Belum perusahaan ini tenaga kerjanya kata. Itu kalau dilihat sisi positifnya nyamuk. Kalau melihat sisi negatifnya nyamuk juga banyak yang memperoleh manfaat. Obat demam berdarah itu ya karena adanya nyamuk. Juga Tuhan tidak menciptakan nyamuk apa itu? Ya namanya apa saya nggak tahu. Addicting. Ya itu dulu yang membunuh Raja Namrud itu nyamuk, sehingga mendatangkan rezeki yang banyak. Covid ya dari sisi dianggap wabah juga boleh. Tapi orang banyak yang diuntungkan karena COVID, menjual vaksin, ya, terus untuk bantuan. Betul orang termasuk. Kita hitung tuh ya. Pertama kamlo untuk penanggulangan COVID, yang kedua 25, yang ketiga 15 lah. Pemerintah COVID Yonggo, burungku tempat cuci. Hanya apalagi yang itu bakul vaksin itu. Neng ora kelas jenengan, kelas ngono. Negara iki rugine akeh. Tapi untuk rakyate bantuan BLT niku sateruse sing ngadol masker itu artinya kalau orang sufi itu selalu melihat sifat jalal dan jamal. Di mana ada jalal, keperkasaan Allah, pasti ada jamalnya, yaitu keindahan Allah. Bagi dua sisi mata uang, ya, mesti begitu. Bagi orang yang hanya melihat negatifnya, mesti yang Rasulullah. Untung kalau dia sabar. Tapi bagi orang melihat positifnya, mesti bersyukur karena melihat jamalnya yang dilihat, bukan jalannya. Guru sakit, ya untung libur.
rai misalnya kayak negeri biasanya orang enak sakit kuwi tapi ya orang enak ya rai tugasnya orang kena beralasan ya. Maka siapa yang selalu memandang jalal dan jamalnya Allah itulah akan paham ternyata wama khalaqnas samawati wal arda illa bil haqqi. Bil haqqi ibadnya dimakna lam ailil haqqi. Kau tidak ciptakan langit dan bumi kecuali untuk tujuan yang hak, yang benar. Mana wama bainahuma wama khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqqi. Bil haqqi iki ditafsiri ailil haqqi. Ora apa-apa boleh di surat Al-Hijr dan banyak ayat-ayat yang semisal itu kata. Kan orang perlu berpikir angan-angan mengenai peristiwa yang ada. Kalau mau melihat sisi positifnya atau jamalnya Allah pasti bersyukur. Nah, kalau melihat sisi jalalnya Allah ya harus disikapi dengan sabar menerima kodoknya Allah. Al-fikratu fikratani. Al-fikratu tawi anangan. Ini mau diterangkan waya utai fikra iku fi asairu lumakune hati, perjalanan hati, ngangkalange hati, bimaya dinil aghyari dalem piro-piro medane tawarorone hal-hal liyane Allah, perkara liyane Allah. Yang harus dipikir bukan zatnya Allah, tapi ciptaannya Allah. Ciptaan Allah itu berangkat dari sifat dan asma Allah. Maka mengenal ini sifat Allah dan asmane Allah. Di situ timbul af'alullah. Jangan sekali-kali menanyakan dalam hati Gusti Allah iki sangka apa dewaya wong bules Muhammad pangeran kok ampuh tenan ku apa omah apa beda. Soale wong Mekah niku pangeran sekolah waktu kan. Akhirnya turun ayat Qul huwallahu ahad Allahus shamad. Sane wong iku nek untuk meraih kuating tauhid menyelami surat Ikhlas itu ya belum cekak. Al-Ahad as-Samad. Al-Ahad itu kediriannya Allah dalam dirinya sendiri. As-Samad itu kaitannya kali makhluknya. Allah itu menjadi tempat kembalinya atau dibutuhkan oleh semua tempat bergantungnya makhluk. Maka orang makhluk manapun mesti butuh kepada Allah, tidak bisa tidak. Kecuali wong sing ora ngakoni namanya kufur. Fikratani kurang macam. Begini sarai dijelentrehno, tapi iki dari sisi lain. Fikratani kurang angen-angen. Fikratun yang angen-angen, fikratu tasdiqin yang angen-angen benerake wa imanin lan iman. Ada berpikir untuk membenarkan apa kaitannya dari Allah dan ciptaannya.
karena timbul dari pembenaran atau merasa meyakini membenarkan. Ai fikratun tegese pikir-pikir nasihatun kang timbul kang cukul an asli tasdiki sang pokok yang benerake alladhi wa kang utai tasdik al iman kuwi iman ya yakuna contohnya ya kelawan yen tono sapa al mutafakkiru wa kana indah dalika bener indahu iku ana sanding mutafakir apa dalika mengkono dalika utawi mengkono aslu tasdir. Memang sejak dari sononya sang pemikir sudah ada punya potensi, punya dasar untuk percaya, untuk iman. Dalam angan-angan itu untuk meningkatkan, menumbuh kembangkan imannya tadi, biar berkembang. Kalau misalkan iman tadi sebuah biji, kemudian ditumbuh kembangkan lewat faktor. Baik, wakos dulu kami sejani mutafakir bil fikri kelawan angan-angan itu atarofi meningkat atau munggah waziyadatul yakin lan tambah mantap, tambah yakin mantap. Walidalan karena ini kosdut taroki kosdut itu sama dia dengan balik fitrah fitrah taroki yang angan-angan munggain iman atau meningkatin iman. Tetapi nulang ono fitrah taroki ikulis salikin kedua wong kang menempuh jalan menuju makrifat mengalami doa dan suluk artinya menempuh perjalanan untuk usul atau sadar kepada Allah. Nah, usul pada Allah, usulukan ilahi, usulukan ilal ilmi. Anda bisa dikatakan usul pada Allah jika sampai ngerti kepada Allah, bukan perjalanan fisik, bukan perjalanan lahiriah. Pakai jarak tempuh tertentu tidak. Ini perjalanan rohani. Kalau tidak demikian, masa bisa wong Allah itu zat yang qadim, tidak bisa dicampur dengan yang hadis. Karena kenapa? Beda jenis. Maka hanya bisa dikenal oleh ruh yang datang dari Allah. Kalau fisik kita nggak bisa, ruh kita, ruh yang ditiupkan Allah dalam jasad kita. Jasad kita itu tidak bisa apa-apa, bisa hidup selama masih ada ruhnya. Maka yang harus diberi asupan terus-menerus agar bisa kenal kembali kepada Allah, ya asupan ruh. Asupan ruh itu apa? Iman, akhlak yang mulia, amal yang sholih, kemudian amal sholih ya termasuk macam-macam, ada zikir dan seterusnya. Itu asupan nyawa atau roh. Berbeda dengan asupan jasad. Jasad harus diberi asupan yang bersumber dari 4 hal. 1 unsur tanah, 2 unsur panas api, 3 unsur udara atau angin, 4 unsur
air. Harus itu hidupnya jasad ya dari 4 itu. Kalau hidupnya roh, roh tidak butuh air, roh tidak butuh tanah, butuhnya apa? Iman, ilmu, akhlakul karimah, amal yang mulia. Ya 4 saja. Orang Jawa punya filosofi apa? Nah, dulur papat lima pacar. Atau Sunan Bonang itu memberi nasihat orang supaya bisa membaca 4 hal. Diarani tembangnya macopat, moco perkara apa baik secara lahiriah apa ya tadi muncul itu juga beri contoh 4 unsur tadi. Batiniah ya tadi ya sifatnya. Di samping itu ada saudara gaib. Nah, saudara apa? Saudara gaib. Saudara gaib itu kalau orang Timur Tengah, konsep Timur Tengah itu malaikat. Malaikat Jibril, pemberi ilmu, Mikail, pemberi rezeki, Israfil yang memberikan rasa aman. Kemudian apa? Israel, sumber kehidupan. Kalau orang Jawa itu dilambang ini. Jadi lambangnya bayi lain. Bayi lain ditutupno patang perkara, siji kawah lambangnya Jibril. Loro sus lambangnya Mikail. Khusus ora dalan pangane bercanda. Terus napa? Israfil niku ari-arine niku dia rasa aman jenggo tinggi. Dia Israel darahnya lambangnya. Dan ini tentu mestinya saja sama, cuma beda mengistilahkan. Tapi terserah. Tapi jangan kejawen. Kejawen itu ngambang. Ngakoni pangeran, tapi ora gelem ngakoni apa utusane pangeran. Ya repot. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang suluk itu mesti pengen apa? Yakinnya semakin mantap, bertambah mantap. Hadis riwayat Imam Bukhari ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Dengan apa yazidu yanqusunya? Di sana ada jelaskan. Ya dengan amal. Amal itu ada amal lahiriah, ada amal batiniah. Nah, tafakur itu salah satu bagian dari amal batiniah. Justru ini yang mempunyai peranan yang sangat tinggi. Terawih, ya untuk meningkatkan iman, wala alakum tak akun, poso. Tapi harus di apa? Angen-angen karepe makna. Ojo angger wujud tuminda. Rano karepe lan oke apa sing dibicarakan jumlah loh yaitu bahasannya orang-orang alifike kalau orang-orang ahli gak membicarakan jumlah apa akeh apa sute apa 11 sampai 13 apa 30 songo itu ya yang dihitung tuh
durasi waktu bagi orang yang jadi dulu itu Nabi itu walaupun kalau ia riwayatnya memang 11 rakaat, tapi ada mengatakan belakang Nabi itu sholat witir, bukan taraweh, karena Nabi nggak pernah taraweh. Coba kayak bingung dong. Istilah taraweh itu sudah zaman sahabat, panjang, jadi lama sampai jam 3, jam 2. Nabi itu qiyam Ramadan dan melewatkan 6 malam. Ada yang mengatakan riwayat 3 malam. Jumlah kilo tidak dijelaskan. Kalau hadis Aisyah itu 11 itu sholat tahajud, bukan sholat qiyam Ramadan. Makanya kita jangan membicarakan ituan sih. Suwe ini piro, kalau likur rakaat kalau sholat, nek suwe sing sholat mestinya ya apa sih? Sholat. Tapi orang kau ngotot sebelum udah perlu likur senajan apa? Oh, senajan segitu. Ujungnya akhirnya suwe. Neng yo jampe kan imbang saya ngomong, saya ora terawih. Terus komentar, ya, tapi orang terawih wah seorang meningkat gimana ini? Nah ini wafiqratu syuhudin wahyanin yang kedua, angen-angen ada dasar syuhud ing Allah. Syuhud itu ru'yatul qalbi, ndelenge ati nang pangeran. Wahyanin lan nyedeni Allah sehingga kaya-kaya ketok terang kelihatan oleh mata seperti itu. Jadi ngeglam gitu. Fikraton tegese angen-angen nasihatun kang global andali kasing syuhud wahyan. Atau semalan diarani apa fikrah tata dari angen-angen mudun. Kalau tadi meningkat, ini justru turun. Dia memang turun, ya dia sudah apa? Dia sudah syuhud pada Allah, perlu turun untuk mengajak orang banyak. Diajak apa? Untuk meningkat kepada menggeret. Namanya fikratul ganti. Lu ana wong sing sejak semula sudah makrifat pada Allah, sudah janda. Nah itu perlu dia terus suluk turun. Ya, suluknya turun untuk mengapa? Turun pada alam sadar. Nah, yang salik ini untuk meningkat sehingga sampai kepada usul kepada Allah. Nanti kita usul terserah Allah mau dikembalikan lagi atau tidak. Ajek tetap ditarik nang Allah dari ora iso ajak wong. Tapi nek dibalik maksudnya dia bertugas ngajak wong untuk sadar secara khusus mengenai lagi dunia ini dunia pelik ya, tidak bisa diukur dengan dunia dunia. Mesti nilai ngomong dunia mesti menganggap wah itu mengada-ada itu bid'ah. Zaman Nabi tidak ada, mesti ngomong. Zaman Nabi itu tidak perlu jalan-jalan, sebab sahabat itu begitu melihat Nabi pancaran cahaya begitu luar biasa. Kalau dia punya dasar iman, imannya terus kuat. Ngono wae jangan sing munafik. Ini. Nah, kemudian pada kurang lebih abad kedua Hijriah
Ini lalu timbul gerakan bagaimana untuk meraih iman yang sesungguhnya, karena sudah banyak dilupakan oleh orang banyak yang berkecimpung di dunia lahir, terutama dalam kekuasaan, yaitu setelah sepeninggal atau di belakang Sayyidina Ali. Bahkan zaman Sayyidina Ali pun sudah ada huru hara. Tidak hanya itu, zaman Sayyidina Utsman bibit-bibit untuk degradasi iman sudah sejak zaman Nabi, zaman Sayyidina Utsman. Itu orang berhutang yang berebut tentang kekuasaan. Namun sebagian kecil yang tergerak untuk menjauhi orang-orang yang berkecimpung di bidang lahiriah. Maka tampil Yazid Al-Bustami. Bahkan yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun dia seorang khalifah, tapi beliau adalah seorang sultan dalam bidang batinnya. Maka jelas gerakan untuk menulis hadis itu juga di zaman Umar bin Abdul Aziz, karena beliau melihat bahwa ini kalau hadis nanti tidak dibuka ditulis hilang nanti. Maka karena gerakan pertama ya penulisan hadis itu tidak sistematis seperti yang terbukukan di buku-buku kitab-kitab hadis itu, yang kitab 6 kitab hadis kutubus sittah. Zaman Imam Ahmad saja masih belum sistematis, baru tampil Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Bayhaqi, Imam Tirmidzi, yang itu saja. Kalau Muhammad Al-Asqalani menulis kitab hadis, tapi dengan urutan sistem hukum, ya toh, ya itulah perubahan situasi. Kalau itu semua dianggap hal yang baru yang harus dilarang, ya repot. Pulau jenengan kauman, ya kita mengenai mesti ya hanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka wis ben lah ono muni sedina kan 17 wis ben. Ini berdasarkan dia sudah makrifat kepada Allah, sudah syuhud kepada Allah. Maka perlu tadalli. Watakulan ono apa hadil fitrah atau fitratul tadalli iku lil majdzubin. Jadi wong kang bodoh jalan itu ditarik hatinya oleh Allah sehingga dia tidak berada di alam sadar. Kalau salik berada di alam sadar, alam syariat. Terus meningkat, berbeda dengan yang majdzub. Ini tidak bisa diolah kanggo pegangan, kecuali nanti kalau sudah suluk, sudah pada alam sadar, dia tidak mendem terus. Tapi wong kuwi aneh, karo wong mendem gumun. Aku hebat wong. Ya, padahal belum sempurna. Memang sempurna itu malah ora ketok. Ora ketok duwe keramat barang, kecuali orang-orang tertentu yang bisa menjaga antara
alam sadar antara apa syariah dan hakikat. Ini jangan diketengahkan di depan orang Wahabi tidak kenal. Ono syariat, ono tarekat, ono hakikat, ono ya mesti orang ngerti, bukan dunia gitu ya, harus dimaklumi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita jangan hanya syariat meningkat, syariat yang mau sebutin awal perlu sing berkate oke, tapi sing coba oke sing penting sah. Bukti tombol bola nggak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Nah, Yasin kan ya jadi satu ayat. Atau paling lah alif lam mim dzalika kitabul la raib fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala rabbil rahim. Allahu Akbar. Ya teman, ya mungkin yang ngomongin nom labe, giat labe, tulisan Joko tumak, enak ya, ape. Ya biasanya pikirannya di awal diri, di nom kaya, belajar ilmu fikih ansik, tidak menghayati apa makna sholat. Penting pokoknya untuk sebenarnya ini bolak-balik ya wis sampai ketimbang sing ora, tapi elek dibandingnya sing berkualitas. Sholat sekarang pulang dia nate, mau pada pulang itu tak tari, Muhammadiyah tari, aku dipaksa mengimami. Sampai kesegan, nah itu diadu kalau ya kenapa sih tak kamu baik kepenak kamu merasa kalau ini cukup kalau jenengan Muhammadiyah yang kamu kan stoknya benar pakai yang menang surat ya menang ruko sedang bawa aku mau nggak biasa kamu baik enak nanti ya enak merasa muni kok si muni kan iman besok. Bukan di orang jenengan ya biasa ini ngobrol bisa ya gimana nih bundel dia aku biasanya kalau likun buatan nih kesuwen itu 11 ya 11 ya tak turuti takwa aku begini ya nggon sekarang tak terus nanti orang kan terus manut cara pengen tapi ya tapi lain adalah surat sing dawa suwibar kan jeneng iya ini moto surat itu nah yang jadi sholat tak turuti memang menonggor itu wacana yang boleh itu apa ya biasa ya itulah fenomena yang fenomena gitu kan geger alami itu lagi karena kalau mengsuai kalau sampai yaitu inna syaitan lakum aduun. Nah ngapi yang inilah. Dan kalau jenengan ngomongin selalu kiai-kiai perlu untuk suatu saat sholat menuju takwa yang bisa lasih. Senajan itu terus nah mulai. Kapan terus bunyi kapan? Orang batasan rakaat dasar. Pesannya itu kami tafakur kami minggu. Walau lama tafakur yang pertama itu lihat babil akibat. Jadi wong kang bodoh kan ini ngalap ibarat. Tembung ibarat itu sama tembung abaroyak melompat atau melewati.
Jadi dia berpikirnya tidak pada yang dia lihat, sing didelok, sing dirungu ora suara sing di, tapi lebih dari itu dia melompat. Namanya tiba. Tapi beda kalau istilah ya, kayak bukan takbirin di. Bukan takbir di mana ini cara itu belum melompat. Jadi menyeberang, baru artinya memahami, tapi tidak pada yang ada pada teks, pada peristiwa, tapi meloncat. Oh, yang ini karpe ini. Oh, yang ini hikmah ini itu namanya tiba abaro. Al-mustabilina kang padha ngalap dalil bil asari kelawan pira-pira makhluk. Ini makhluk yang gampang. Labet iki maksudnya ya makhluk niku. Alam mukfiri ngatasi kang gawe makhluk utawa sing gawe labet. Contohnya iki ana tepak sikil berarti ana wong liwat sing delok ora tepak sikile. Ya tak? Kalau tepak sikil mandek di situ. Dia tidak pikirannya tidak menyeberang nek ana wong ning kene. Ya gitu. Jadi Al-Qur'an itu ya begitu. Qur'ane perlahan-lahan takilun, tadzakarun, al-bab, betul-betul. Nah, itu kan tidak hanya pada peristiwa yang ada. Contohnya ono ning buri omah suara. Ora berhenti pada suara, tapi paham ono wong. Ya tak? Ora ono wong. Terus mudahnya apa arep nyejo Allah ya. Nah, terus kene siap. Jebule wong kula napa? Kalau itu namanya itiba. Orang mayit, orang delok ada ngono mati orang. Tapi pemahamannya melompat atau menyeberang. Bahwa asalikun kain mengkono arbabin itibar itu asalikun angkang kode sulo. Hali tarti tarot ing dalam tingkah munggai atau meningkati salikun. Kaina fitrata monggo sakmene pikir-pikir salikun kunasiatun tukul kami tasdiki sangke benerake wal iman lan percaya. Dia sudah punya modal tasdik, punya modal iman. Kemudian bagaimana imannya bisa meningkat sehingga sampai dengan ainul yakin. Kalau yang tasdik iman itu kan ilmu, baru ilmu sampai ainul lebih sampai hakul yakin. Itu sudah balik contoh ya. Nah ilmu itu dia tidak melihat fakta, ya. Misalnya kalau jenengan ngerti, Budi, di Jakarta itu masjid Kubah. Mas, tapi tahu roh kono mung kandhane wong utawa tayangane TV. Durung tau delok dhewe. Nah, mun wis tekan kono, kok kaduan karo dia dibeli ana masjid Kubah Mas waduan wis ketok. Mbok saya cedak, wah ngerti. Digawe saka apa? Kubah masih begini piro? Temboknya cate apa, mimbari ngerti detail itu namanya hakul yakin. Pamane ono bantah gak ono ora iso gepeng lir tetep kondone ono. Nah bedane mung delok tok kena uga salah deleng ijazah napa ijazah luntur mandengi. Lah sampai hakul yakin itu gambaran yang
Manasiatan rasanya tengah pemilih kuliah babi syuhudi ketimbang kang podo anduni ningali kelawan hati Allah wal istidhar itu mandem ayo mustaqim nanti ngalat dalil bin mufidi lawan datkan awal abad orang labeti alat asari mengatasi tipai labeti makhluk itu minangka asal labeti Allah sing labeti sapa ya Allah kula kanggone wong sing ahlullah dalam dunia niku ora ono anane mung Allah sing ana tenan liyane Allah ku ono tapi ono bayangan komunikasi kita ono tapi ora ono kaya wong delok kabut ning gunung kuwi ono kabut baru dicedhaki ora ketok ora ono to delok apa ora apa kewaduan kaya ketok ning kereta ning jalan raya nalika panas andel to ning sawah kaya ono angin kaya ono geni baru dicedhaki ora ono melihat seperti itu pandangan hatinya seperti itu seperti kita melihat apa ampa-ampa atau melihat apa amun melihat batamur karena ini awal dhewe ning tengah sawah tiba mendem karena tiupan angin kaya ana geni krebat ngono bareng ditekani ora ono lan nah itulah wujud dunya kanggone wong sing marifat nang Allah niku mboten sing ana iku mung Allah liyane iku mung kaya dene ampa-ampa dadi ndelok Allah sing tekan udan sapa Allah sing gawe warak sapa Allah sing gawe seger sapa Allah sing wanasno Allah ya ngoten terus nah ini butuh apa tafakur yang mendalam mula soal tafakur atau kesadaran diri pada ilahiyah pada Allah ini ada yang menempuh dengan cara filsafat berpikir ada yang menempuh dengan cara mujadah yaitu orang-orang sufi ada yang menggabungkan kedua-duanya ya pakai filosofi pakai filsafat tafakur juga pakai mujahadah mampu lakon mampu zikir mampu contoh misalnya kalau si Nasyatul Qadir Jilani lebih kuat apanya lebih kuat sufinya ya ibadahnya luar biasa pokoknya ya tidak ada bisa kita ukur lah bagi orang kita ya. Berusaha untuk peluk seperti Nabi kalau sujud lama kalau rukuk lama kalau berdiri juga lama nah kalau sampai dalam ya berdiri lama rukuk hampir sama dengan berdiri sujudnya hampir sama dengan rukuk kadang-kadang malah lebih orang lagi mungkin yono tapi awal dhewe ora weruh aja muni ora ya ora weruh karo ora ono itu Imam Ibnu Arabi itu mengkompromikan antara dengan cara berpikir, dengan tafakur, dengan filsafat, juga pendekatan filsafat, juga pendekatan sufi, penjernihan hati. Maka Ibnu Arabi itu sufiun, filosofi, filasufi, kali sufi. Ya filosof, ya sufi, kedua-duanya. Kecuali orang yang tidak paham dengan jalan pemikiran Ibnu Arabi. Nah, yang sampai kesimpulan Ibnu Arabi itu panteisme, serba Tuhan. Nah, kalau yang paham betul enggak, beliau itu adalah seorang filosof sekaligus sufi. Bukunya yang angel-angel. Nah,
karena memang bukan konsumsi orang umum. Kitab ikan itu dulu itu nggak banyak yang membaca, bahkan dilarang dulu itu. Yang berani itu orang-orang tertentu membaca di Muslim, ya, orang tertentu jelas. Istilah-istilah yang keterlaluannya kan bisa menjadi apa? Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bahasanya tuh orang-orang yang memang punya dasar sudah menyaksikan akan eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa utawi arba'u syuhud al-majzubun wong kang padha jagat. Jagat itu artinya hatinya ditarik oleh Allah ke alam, bukan alam lainnya. Di kalimat dalam tingkah mudune majzubun. Ina kira tahu maksudnya menangani majzubun itu nasihatun bukola misyuruti sanggeng naksani Allah wa riyakilannya dengan Allah. Wala iman Allah ta'ala halihi. Dia penulis pas itu dia. Bahasa kita rokilan taganti. Biar bodong motoran. Nah, biar biasanya ada nih masih ada. No, ya fikrah taganti atau fikrah taroki. Fikrah taroki atau fikrah taganti. Iku liman gede wong karoda kang ngarepake supaman Allah, karoda kang ngarepake Allah subhanahu takmilah hali ing nyampurnake halimah minhum saking salike karo mas lebih kama malo berlihat Roma. Jadi kalau orang jadat lebih-lebih ini kalau ingin disempurnakan oleh Allah, dia harus diturunkan, ya, turun pada alamus syariah, alam zohir. Nah, orang yang suluk, kalau hanya suluk tok tidak akan disempurnakan oleh Allah, ya tidak sampai kepada jazab. Cuma jazab wong suluk itu raketok, raketoro. Berbeda dengan jazabnya orang yang majzub. Wa illa lan lamun ora aroda ora dikarepna Allah disempurnakno. Pagadu mongko utahe sengae majzubun iku ya dimulanggeng apa jadul jadabe badu. Wa ada musyahwi lan ora anane belengi utawa terangi belengi pikirane majzub abad dulu ya balik utawi ya dumujadu iku al-aghladu kan luweh kaprah pilih dan masih itu malah kakek wong sing jaga itu gak disempurnakan untuk tetap jaga terus. Kakek jarang ya sedikit yang asalnya jaga menjadi apa disempurna. Tapi ini asal jatuh sempurna ya yang jadi guru ya kongkongan. Maksudnya guru tarik ya, bukan guru apa, bukan guru gulem, guru sing andel kayak ini, ya orang Jawa itu kayak Islam, sing paling dulu ini guru sejati. Yang dulu apa? Guru sejati orang Jawa. Nawar nabira, kalau rapatnya
nggak ada non istilahnya. Roto apiknya guru pitutur. Nah, saat ngadape guru sejati, guru pitutur. Ya pokoknya nggak butuhnya. Kalau dari gaet tak ora iso ngandalno. Bapak takut damalan terus dhisik, tapi umumnya wong ana wong sing majudur ngoten niku dianggap istimewa. Lah itu keliru benarnya. Tapi kita tidak ngeremehno wong sing majudur, jangan. Apa takut damalan terus dhisik apa ada iki baluan Allah. Tidak dikir majdubi dalam nalika nutut wong sing jaga. Kita wasali kilan wong suluk warna anil madhkurani utawi rom macam kanti nutut iku binisbati kilan binisbat nol mustaqimi nabila kedua wong kang padha syuhul lan Allah. Artinya orang-orang yang menempuh ingin memperoleh derajat syuhul malifat kepada Allah. Amma gairu ini talian mustaqilin billah wa utai gairum tu al-ahmadu wa malam ya pakai keratu monggo talian kanane ama iku litaswilitas tipi krono ngasilake benerake Allah wa iman la izan ziyadatihi ora kena tambahi tasdik lan iman. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.